Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Celebes Hepatologi Update 2022 in conjunction with Hepatitis World Day 2022. Marilah kita membuka acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Syahran. Kepada Dr. Syahran, kami persilahkan. Pegang ya, begitu saja. Masker. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandu doa secara Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Celebes Hepatologi Update 2022 in conjunction with Hepatitis World Day 2022. Untuk itu ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara Kau ridhai yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, penggugah semangat
kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dan baik dan tekun. Sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, ya mengetahui ilmu luas dan tak terbatas. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dan kehidupan ini. Berikanlah kami untuk mampu mengamalkan dan memperluaskan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan kembali.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Haji Bahtiar Baso, Magister Kesehatan. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua ID Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Muhammad Ihsan Masturi MHM. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua Pengurus Besar PPHI, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, Dr. Ihsan Hasan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Direktur Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Dr. Numan A.S. Daud, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan juga kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hairani Rashid, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi, Spesialis Gizi Klinik. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Andi Makbul Aman, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes Vinasim. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua Divisi Gastroenterohepatologi dan sebagai Ketua PPHI, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia Cabang Makassar, Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Faisal, Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Akademis, dan Sakit Stella Maris. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua Bagian dan Ketua Departemen dari Ilmu Radiologi, Ilmu Gizi Klinik, Ilmu Patologi Klinik, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan THT, Obstetrik dan Ginekologi, dan Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Profesor, Dokter Spesialis, dan teman sejawat, serta semua para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, baik secara luring maupun luring pada hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita melangkah pada acara pertama pada hari ini, yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada yang terhormat, Dr. Farda Akil, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi, kami persilakan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta junjungannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyala hari ini diri pembukaan acara tes patologi update 22 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day yang diperingati setiap tahunnya tanggal 28 di seluruh dunia. Adapun tema dari C-HIL-UP dan World Hepatitis Day pada hari ini adalah Hepatitis of Unknown Origin, Beware Hep Can Wait. Rangkaian acara dari kegiatan ini adalah dimulai sejak tanggal 28 Juli hari ini sampai dengan 30 Juli hari Minggu, di mana rangkaian acara pertama pada hari ini adalah mengenai edukasi hepatitis untuk para masyarakat awam dan tenaga medis. Kemudian ada pemeriksaan gratis yang akan dilakukan sejak hari Kamis dan Jumat. Kemudian juga akan ada pemeriksaan gratis juga pada hari Minggu. Itu berupa pemeriksaan deteksi hepatitis B dan C dan juga antibodi hepatitis B, pemeriksaan kerusakan jaringan hati,
dan penilaian derajat dari perlemakan hati, dan juga nantinya akan dilakukan virtual simposium pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, di mana ada 4 simposium dan 2 plenary lecture yang akan dibawakan oleh staf dari Divisi Gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Di sini salah satu pembawa materi kita adalah Prof. Dr. David Handoyo Mulyono. Beliau merupakan salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Departemen Penyakit Dalam Divisi Gastroenterologi. Beliau merupakan Ketua Komisi Ahlitis dari Kementerian Kesehatan. Dan ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk bersama-sama beliau dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan Health Up yang dibarengi bersama dengan kegiatan World Hepatitis. Pun beberapa pemeriksaan yang dilakukan, kita targetkan untuk deteksi hepatitis B dan C adalah 400 orang, deteksi untuk antibodi hepatitis B sekitar 200 orang, dan untuk pemeriksaan kerusakan jaringan dengan peserta yang atau orang-orang yang ingin memeriksakan dirinya itu adalah unlimited yang dilakukan gastroenterologi Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Acara terakhir akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, di mana kegiatan berupa senam pagi Enjoy Hepatitis, kemudian akan dirangkaikan juga beberapa pemeriksaan deteksi hepatitis B, vaksinasi untuk hepatitis B yang kita perkirakan akan diberikan pada 200 orang, dan yang terakhir adalah donor darah. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada acara ini, dan kami berharap partisipasi teman-teman sejawat semua atau para undangan di sini bisa ikut bersama-sama merayakan dan melaksanakan kegiatan kami. Dan tak lupa pada akhir kata ini saya ingin berikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan. Yang pertama kepada Ketua atau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuan dan dukungannya berupa pemeriksaan deteksi hepatitis B dan C. Yang kedua adalah kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo serta staf dan jajarannya, terutama Direktur Dinas Pelayanan Medik yang sudah memfasilitasi acara kami dalam bentuk ruangan, bahan-bahan materi, pemeriksaan deteksi hepatitis B dan C, antibodi, dan juga alat pemeriksaan fibroscan. Dan yang ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Unhas yang juga ikut melakukan dukungan bantuan dengan memberikan tempat dalam melakukan edukasi dan juga pemeriksaan kerusakan jaringan hati. Dan yang keempat, saya ucapkan juga terima kasih kepada PT Medwest yang juga memberikan dukungan dalam bentuk pemberian pemeriksaan kerusakan jaringan hati, dan juga kepada tim dari PMI, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga akan ikut membantu kegiatan dalam bentuk donor darah. Dan yang kelima, saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hasanuddin, Divisi Gastroenterologi, dan yang terakhir tentu untuk staf dari Center Gastroenterologi, teman saya semua di
sini, kakanda saya semua di sini, mulai dari Dokter Lutfi, Dokter Nukmang, Dokter Rini, Dokter Susanto, dan Dokter Amelia, begitu juga staf dari SP2, kemudian teman-teman perawat dari Center Gastroenterologi, begitu punya adik-adik dari PPDS yang merupakan panitia. Terima kasih saya ucapkan dukungannya pada acara. Dan terakhir, saya akan menutup ucapan saya dengan syukur alhamdulillah. Dan dengan ini, saya punya laporan sebagai Ketua Panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Hepatitis. Can wait. Baiklah, acara selanjutnya sambutan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan kepada yang terhormat Dr. Haji Bahtiar Baso, Magister Kesehatan. Kami persilahkan. Oke, silakan Dek. Ini pengabdian terakhir karena Senin sudah pindah Dek, bukan lagi di dinas, sudah jadi dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua PB PPHI, Ketua Divisi Gastroenterologi Hepatologi, Ketua PPHI, PGI, PEGI Cabang Makassar, Bapak Ibu peserta simposium dan seluruh hadirin yang mohon maaf kami tidak sempat sebut satu persatu yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini hadir Adinda Dr. Farda, makasih Adinda, Dr. Nukmang, Dr. siapa? Susanto ya. Ya, kemudian siapa lagi bosku? Dr. Lutfi dan seluruh dokter, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hepatologi update in conjunction with World Hepatitis Day dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kita sampaikan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memprakarsai dilakukannya simposium ini, khususnya bagian ilmu penyakit dalam yang terkhusus pada gastroenterohepatologi. Kegiatan ini kami menilai sangat penting dan karena selain memperingati Hari Hepatitis Sedunia, yang menyerukan agar semua negara di dunia melakukan penanggulangan hepatitis secara komprehensif, mulai dari pencegahan sampai pengobatan, meliputi berbagai aspek termasuk pengendalian dan penelitian. Juga menjadi komitmen kita untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan pengetahuan berbagai pihak terhadap masalah hepatitis virus di Indonesia, khususnya di kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Tak lupa pula kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta yang mengikuti simposium ini dan terkhusus kepada Ketua Panitia dan seluruh jajarannya. Kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya
atas terselenggaranya acara ini. Ini membuktikan besarnya komitmen dan dukungan untuk suksesnya upaya pengendalian hepatitis yang sedang kita terus laksanakan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu, para dokter hadirin yang kami muliakan. Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Virus hepatitis sangat infeksius, terutama hepatitis B dan C yang dapat menyebabkan sirosis hati, kanker hati, bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus hepatitis B telah menginfeksi sejumlah 2 miliar orang di dunia dan sekitar 240 juta merupakan pengidap virus hepatitis B kronik. Adapun penderita hepatitis C di dunia diperkirakan sekitar 170 juta orang dan sekitar 1,5 juta penduduk dunia meninggal setiap tahunnya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah prevalensi hepatitis C sebesar 1%. Positive rate sebesar 1,1% dengan viral load terdeteksi sebesar 42,5%. Untuk angka kesembuhan telah mencapai 97,1%. Alhamdulillah, ini angka kesembuhan yang sangat baik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, penyebaran virus hepatitis B mempunyai karakteristik sendiri, di mana penularan vertikal dari ibu ke anak sangat tinggi. Jika bayi terinfeksi pada usia sangat dini, akan mengakibatkan komplikasi berupa sirosis dan kanker hati pada usia yang masih muda. Melihat permasalahan di atas, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, termasuk kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, memprioritaskan program pengendalian virus hepatitis pada upaya pencegahan, pemutusan rantai penularan, dan deteksi dini tanpa mengurangi upaya pengobatannya. Program pengendalian yang dilakukan adalah meningkatkan upaya promosi kesehatan dan upaya pencegahan dengan imunisasi bagi semua bayi ketika mereka sudah lahir. Sejak tahun 2017, program imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir harus dilakukan saat bayi berusia kurang dari 24 jam dengan pemberian HBO dan dilanjutkan dengan imunisasi rutin HB1 pada usia 2 bulan, HB 3 bulan, dan HB3 pada usia 4 bulan. Sedangkan deteksi dini hepatitis B atau DDHB pada ibu hamil dan pemberian hepatitis B imunoglobulin atau HBIG kurang 24 jam harus dilakukan pada bayi lahir dari ibu yang reaktif hepatitis B. Upaya ini masih terus ditingkatkan, mengingat tahun 2030 Indonesia menyepakati komitmen global, yaitu tercapainya target eliminasi hepatitis B dan C pada tahun 2030. Yang didahului dengan tercapainya eliminasi hepatitis B pada bayi dari ibu hamil yang reaktif hepatitis B di tahun 2022 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan. Saat ini memang belum ada vaksin yang efektif untuk melawan virus hepatitis C. Akan tetapi sudah ada obat antivirus yang dapat menyembuhkan lebih dari 95% orang dengan infeksi hepatitis C, yaitu dengan pengobatan direct acting antiviral atau DAA. Yang diberikan secara oral, penegakan diagnosanya juga sudah dapat menggunakan mesin tes cepat molekuler atau biasa kita singkat TCM, di mana harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan mesin konvensional. Sebagai upaya yang mendukung penegakan diagnosis dan pengobatan yang saat ini dijalankan oleh Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Wahidin Sudorohusodo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji sebagai rumah sakit rujukan dan layanan pemeriksaan dan pengobatan hepatitis C di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin Bapak Ibu yang kami banggakan. Kami berharap dalam mewujudkan pencapaian tema peringatan Hari Hepatitis di tahun 2022 ini, yaitu mendekatkan akses pengobatan hepatitis karena hepatitis tidak dapat menunggu, dengan subtema menuju generasi bebas hepatitis B dan C, stop diskriminasi hepatitis, tingkatkan akses deteksi dini dan pengobatan hepatitis C, dan cegah infeksi akut hepatitis dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita semua dapat bersinergi untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, pengetahuan, dan kesadaran tentang besarnya masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh virus hepatitis. Dengan bersama mengkampanyekan pentingnya pencegahan dan pengendalian hepatitis
melalui advokasi dan upaya pendekatan keluarga dalam meningkatkan kesadaran para ibu hamil untuk deteksi dini hepatitis B, HIV, dan sifilis, dan deteksi dini hepatitis pada masyarakat, serta memperkuat kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta atau public-private partnership dalam rangka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan deteksi dini hepatitis B dan C. Kami juga, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, telah mendistribusikan regen berupa HCV viral load dan DAA atau Direct Acting Antiviral ke Rumah Sakit Wahidin Sudorusodo sebagai rumah sakit rujukan hepatitis. Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan virtual symposium Celebes Hepatology Update in conjunction with World Hepatitis Day. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menjadi ajang untuk memperkuat komitmen kita bersama-sama dalam upaya eliminasi terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berharap acara ini sukses dan mohon kalau bisa kesimpulan apapun dari acara ini mohon diberikan kepada kami di Dinas Kesehatan Provinsi Selatan sebagai bagian rujukan dan sebagai bagian yang harus kami laksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang kurang dalam sambutan dan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada semua bos-bos sih. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh Dokter Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang kepada yang terhormat Dr. Nukman A.S. Daud, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah hari ini sekali lagi mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat kesehatan terutama yang diberikan pada hari ini sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam suatu acara. Saya kira acara ini merupakan agenda acara yang dilakukan di seluruh dunia. Dan hari ini kita bisa melaksanakan di tempat yang sangat kecil meskipun pada hari ini. Yang saya hormati yang hadir online pada hari ini dan maupun yang offline, ada Bapak Kepala Dinas, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kanda Dr. Bahtiar Baso. Kemudian ada hadir online, ada Ibu Dekan Fakultas Kedokteran
Ini koneksinya tolong ditutup gitu. Dokter Anu, koneksinya. Kemudian transformasi di pembiayaan kesehatan, daya manusia kesehatan, dan terakhir transformasi mengimplementasikan 3-6 pilar tersebut. Seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari ketiga aspek, baik dari aspek pelayanan, kemudian aspek pendidikan, kemudian yang terakhir adalah penelitian. Itu adalah bagian dari kegiatan yang rutin dan selalu dilakukan Rumah Sakit Wahidin. Sekali lagi, kegiatan ini adalah bagian dari kemampuan untuk memberdayakan bagaimana rumah sakit sumber dayanya untuk melakukan pelayanan yang berbasis teknologi tinggi. Nah, hari ini adalah hari kesehatan, hari hepatitis dunia. Bukan hanya Wahidin yang melakukan, bukan hanya Makassar yang melakukan, tapi seluruh dunia. Membuktikan bahwa sesuai dengan tema dunia yang diangkat, bahwa bagaimana mendekatkan pelayanan terhadap hepatitis, dan oleh karena hepatitis ini tidak bisa ditunda. Seperti penjelasan tadi Bapak Kepala Dinas, bahwa hepatitis memberikan konsekuensi di kemudian hari dalam waktu jangka panjang. Dan akses dini, ya, tentu diagnosis dini dan proses pencegahan untuk mencegah orang terinfeksi lebih lama atau terpapar untuk kasus-kasus hepatitis. Bukti selanjutnya bahwa Sakit Wahidin dari kegiatan untuk dekatkan layanan, bahwa dalam waktu 10 tahun terakhir, mungkin dalam waktu 5 tahun terakhir lebih efektif lagi, bahwa Rumah Sakit Wahidin telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pencegahan sebagai salah satu rujukan untuk kasus-kasus mencegah transmisi perinatal untuk kasus hepatitis B. Ini adalah bagian dari utama juga Kementerian Kesehatan terkait dengan layanan hepatitis. Di Rumah Sakit Wahidin, sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman yang memberikan pelayanan baik di penyakit di bagian pelayanan untuk pencegahan transmisi atau paparan virus hepatitis B dari ibu ke anak. Itu sudah dilakukan di Rumah Sakit Wahidin dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun terakhir. Itu adalah bukti bahwa Rumah Sakit Wahidin fasilitasi layanan pelayanan bagaimana suatu keadaan penyakit dicegah, ya, dicegah untuk terpapar dan bisa dicegah untuk bagaimana penyakit itu bisa memberikan konsekuensi kronik, ya, yang lebih panjang. Saya kira itu sebagai Direksi Rumah Sakit Wahidin, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bisa menginisiasi dan melakukan kegiatan ini sebagai bentuk bahwa ini adalah kegiatan yang terintegrasi dari ketiga aspek, pendidikan, penelitian, dan pelayanan untuk Rumah Sakit Wahidin. Dari saya, demikian. Terima kasih banyak Ketua Panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam kepada yang terhormat Profesor Dr. Andi Makbul Aman, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes Hinasim. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Fatias,
Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Hairani Rashid, Ketua PPHI Sulawesi Selatan, Ketua Panitia, para guru besar, dan sejawat sekalian, senior, dan teman sejawat sekalian yang sama-sama saya muliakan. Saya mewakili Departemen Ilmu Penyakit Dalam menyampaikan selamat dan insya Allah akan sukses atas terselenggaranya Selebes Hepatologi Update tahun 2022 yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia yang telah dicanangkan oleh WHO. Tepatnya pada hari ini, yaitu tanggal 28 Juli tahun 2022. Para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, kalau kita melihat data dari WHO yang dikeluarkan oleh WHO, ternyata saat ini diprediksi jumlah penduduk dunia yang hidup dengan hepatitis B dan C itu telah mencapai 354 juta jiwa. Itu angka yang sangat tinggi, dan dikatakan pula dalam laporan tersebut bahwa setiap 30 detik satu orang akan meninggal akibat dari hepatitis dan komplikasinya. Artinya kira-kira lebih dari 1 juta orang akan meninggal setiap tahun karena penyakit ini. Dan perlu kita tahu bahwa kita ketahui semua bahwa hingga saat ini terdapat 5 varian virus hepatitis yang tadi sudah dikemukakan baik oleh Bapak Kepala Dinas maupun Bapak Direktur Rumah Sakit Wahyu Sudirosodo, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan pada awal tahun 2022 kita dikejutkan lagi dengan adanya varian baru, yaitu hepatitis yang nampaknya menjadi tema dari Selebes Hepatologi Update tahun ini, yaitu hepatitis of unknown origin. Kami dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam beserta seluruh supervisor senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan kampanye seperti ini, karena dengan kampanye seperti dan memperingati Hari Hepatitis Sedunia ini, pada dasarnya di samping kita mengapresiasi celebration terhadap keberhasilan upaya-upaya yang kita lakukan, juga akan semakin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap virus hepatitis ini, khususnya dalam hal penyebaran, deteksi dini, pencegahan, tadi sudah beberapa kali dikemukakan, terapi, komplikasi, serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keadaan hepatitis ini. Saya ingat betul teman-teman dari divisi gastroenterohepatologi setiap tahun melakukan kampanye-kampanye baik untuk kalangan kesehatan, ya, para dokter, para perawat. Juga kita ingat seperti tahun lalu para tim dari divisi gastrohepatologi, enterologi hepatologi melakukan kampanye ke mal-mal, ya. 2 tahun lalu saya kira, karena tahun lalu mungkin agak terhambat dengan adanya outbreak dari COVID-19. Mereka masuk kampanye dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini semua dilakukan dan merupakan salah satu upaya kita untuk memberi edukasi yang baik dan benar kepada seluruh masyarakat, karena untuk pencegahan penyebaran dari virus hepatitis ini tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, dinas kesehatan maupun rumah sakit yang melayani kesehatan. Tapi tanggung jawab kita semua. Dengan demikian selalu kita ingat bahwa together we can, ya. Dan tahun ini juga topik yang atau tema untuk peringatan Hari Hepatitis adalah kita tidak bisa menunggu lagi. Bringing hepatitis care closer to you. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Insya Allah rangkaian kegiatan sebagaimana yang direncanakan dan telah dikemukakan oleh Ketua Panitia tadi akan berlangsung dengan sukses dan kami semua akan memberikan dukungan dan support yang semaksimal mungkin untuk kesuksesan dan kelancaran acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gastroenterohepatologi dan Ketua PPHI Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia Cabang Makassar sekaligus akan membuka secara resmi acara Celebes Hepatologi Update 2022 in conjunction with World Hepatitis Day 2022. Mohon izin kami ralat sekalian, para hadirin sekalian. Selanjutnya, acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua Dinas, Ketua PPHI, Ketua PB Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar, Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan yang saya banggakan, Panitia Pelaksana Celebes Hepatologi Update 2022, para guru besar, senior, sejawat sekalian, peserta simposium hari ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk memulai kegiatan simposium Celebes Hepatologi Update. Acara ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati World Hepatitis Day 2022 atau Hari Hepatitis Sedunia 2022. Dalam 5 tahun, 7 tahun terakhir ini, pada akhir Juli, serentak kita semua, terutama komunitas yang berkecimpung di bidang penyakit liver, memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga medis dan tentunya masyarakat terkait penyakit hepatitis yang masih endemis di negara kita. Hendaknya peringatan bukan hanya di Jakarta atau di Kemenkes, tapi di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu saya apresiasi teman-teman di Makassar yang khusus menyelenggarakan pertemuan ini dalam rangkaian Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis tahun ini mengusung tema Bringing Hepatitis Care
closer to you. Jadi membawa pengetahuan, pemahaman, bahkan tata laksana hepatitis ini makin dekat kepada kita semua. Kita semua itu berarti masyarakat dan juga tenaga medis. Nah, hal ini dilakukan oleh panitia pelaksana yang dipimpin oleh Dr. Fardah dan kawan-kawan untuk mendistribusikan, menyebarkan edukasi pengetahuan tentang hepatitis. Sungguh saya yakin hal ini akan sangat membantu kita semua dalam tata laksana hepatitis. Akhirnya, atas nama Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, izinkan saya untuk mengucapkan selamat, terima kasih kepada panitia, selamat juga kepada seluruh peserta. Semoga acara ini memberi banyak manfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti simposium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sejawat sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan oleh Ketua Divisi Gastroenterohepatologi dan sebagai Ketua PPHI Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia Cabang Makassar, sekaligus akan membuka secara resmi acara Celebes Hepatologi Update 2022 in conjunction with World Hepatitis Day 2022. Kepada yang terhormat Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir offline, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang juga hadir offline, kemudian yang hadir online, Ketua Dekan Fakultas Kedokteran, terima kasih banyak Prof. Juga Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Ketua PB PPHI, kemudian segenap senior dan teman sejawat yang kami cintai. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 28 Juli merupakan puncak perayaan Hari Hepatitis Sedunia. Dan ini dilakukan sejak 10 tahun yang lalu, 2012. Data menunjukkan bahwa virus hepatitis menginfeksi kurang lebih 10%. Dan setiap tahunnya meninggal kurang lebih 1,5 juta oleh karena hepatitis dengan berbagai macam komplikasi, apakah karena sirosis ataupun cancer. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Hari Hepatitis sedunia ini dibuat untuk meningkatkan global awareness kita terhadap hepatitis. Mengekskalasi secara luas pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hepatitis virus. Pemahaman bahwa ini adalah sebuah masalah kesehatan kemasyarakatan global. Oleh karena itu temanya Bringing Hepatitis Closer. Ya. Hari Hepatitis Sedunia diharapkan dapat menstimulasi penguatan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian deteksi dini, identifikasi kelompok risiko tinggi, pencegahan, dan seterusnya. Dan juga pengobatan bagi penderita-penderita hepatitis untuk mengurangi komplikasi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Hari Hepatitis Sedunia ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan berbagai macam tindakan. Apa itu? Selain meningkatkan kesadaran, memperkuat pencegahan, screening, dan pengendalian, juga meningkatkan cakupan dan integrasi
tata laksana hepatitis B. Juga sekaligus mengkoordinasikan respon global terhadap hepatitis. Setiap tahunnya sejak tahun 2011 ada sangat banyak tema di dalamnya, dan saya kira salah satu di antaranya yang utama adalah eliminasi hepatitis 2030. Dan untuk itu kita tidak bisa menunggu. Hepatitis can't wait. Ya. Berbagai fakta mengenai hepatitis itulah yang mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada Ketua Panitia yang telah melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari edukasi kepada masyarakat awam, edukasi kepada pengidap, edukasi kepada tenaga medis, layanan gratis dalam rangka Hari Hepatitis ke dunia ini, juga pemeriksaan berbagai macam hal, fibroscan, donor darah, senam pagi Enjoy Hepatitis, dan juga webinar Heal Up yang dirangkaikan, saya kira setiap tahunnya akan dilakukan hepatologi update di Makassar. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membuka secara resmi rangkaian kegiatan terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia di Makassar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan ini kita buka dengan resmi. Ada videonya? Hepatitis tidak bisa menunggu. Hepatitis can't wait. Hepatitis tidak bisa menunggu. Hepatitis can't wait. Hepatitis tidak bisa menunggu. Hepatitis can't wait. Hepatitis tidak bisa menunggu.
wait. Hepatitis tidak bisa menunggu. Hepatitis can't wait. Hepatitis di 6 minggu aja. Hepatitis T makan 4. Hepatitis tidak bisa menunggu. Hepatitis tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu. Baiklah sejawat sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan kembali bahwa dalam acara Celebrate Hepatologi Update 2022 ini akan ada banyak rangkaian kegiatan yang tentunya sangat menarik, seperti virtual simposium screening hepatitis B dan hepatitis C, vaksinasi hepatitis B, serta pemeriksaan fibroscan yang akan dilaksanakan dalam 4 hari ini. Dan tentunya dengan pemateri dan tenaga ahli medis yang di bidangnya. Demikianlah akhir kata saya Sofrina Arti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung hilang suaranya.